Alhamdulillah, Alhamdulillahi ala kulli halin wa binikmatin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubduhu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan dengan kemuliaan yang bertumpuk-tumpuk. Kemuliaan hari Jumat, kemuliaan di bulan Ramadan, kemuliaan di saat kita melaksanakan ibadah puasa. Marilah kemuliaan ini kita syukuri dengan berusaha untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah akan senantiasa ditambah-tambah kemuliaan kita di sisi Allah jika kita senantiasa bersyukur dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Hadirin yang berbahagia, 14 hari sudah kita melatih diri kita secara fisik, tidak menahan lapar, menahan dahaga dengan berpuasa. Maka saya ajak di sisa bulan Ramadan ini selaku khatib, mari kita latih kesadaran kita, jiwa kita untuk ridho terhadap qada dan qadarnya Allah. Kalau orang biasa ridho ketika ditakdirkan mendapatkan rezeki yang banyak, ditakdirkan mendapatkan kesehatan, ditakdirkan mendapatkan jabatan. Tetapi apakah kita ridho ketika kita diambil beberapa nikmat yang ada di dalam diri kita, meskipun sedikit demi sedikit? Dan pada hakikatnya semua yang ada di dalam diri kita ini, di alam semesta ini, di antara langit dan bumi, bukanlah milik kita. Yang itu artinya kenikmatan-kenikmatan itu harus siap diambil oleh sang pemilik kenikmatan. Ridhokah kita ketika nikmat-nikmat itu diambil oleh Allah sebagai pemilik segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.
Maka puasa ini salah satunya kita berlatih untuk kehilangan. Kalau biasanya kita bisa menikmati kopi jam 6:30 atau jam 7 di pagi hari, untuk saat ini kita tidak bisa. Karena ditarik sementara nikmat-nikmat itu. Nikmat yang sederhana, nikmat bisa makan, bisa minum. Nikmat itu dihilangkan oleh Allah bukan untuk menyiksa kita, tetapi Allah ingin mengganti nikmat itu dengan yang lebih besar nilainya, yaitu ketika kita berbuka. Maka Rasulullah mengatakan farhatani ala shaimin, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kebahagiaan yang pertama ketika dia berbuka, kita bisa merasakan betapa nikmatnya seteguk air, sesuap nasi. Dan itu mungkin sering kita lupakan di hari-hari di bulan Ramadan. Sehingga mungkin jarang sekali ketika kita mau makan, mau minum, sempatkah kita mengucapkan basmalah misalkan sebagai tanda syukur kita. Hadirin yang berbahagia, berlatih kehilangan untuk menjadikan kita ridho terhadap takdir Allah, baik yang takdir baik maupun takdir buruk, ini perlu dilatih. Yang paling tepat adalah saat ketika kita berpuasa. Mungkin kita sudah merasakan dicabut nikmatnya. Misalkan kita sudah tidak bisa merasakan lagi bagaimana nikmatnya memiliki rambut hitam. Saya sudah putih semua. Bagaimana nikmatnya memiliki gigi yang komplit. Gigi saya tinggal 12, atas 7, bawah 5. Sudah tidak bisa mengunyah yang keras-keras lagi. Dan itu tidak pernah kita syukuri ketika kita memiliki gigi yang lengkap misalkan. Dan nanti akan dicabutlah nikmat itu sedikit demi sedikit, sampai nikmat yang terbesar di dalam diri kita, yaitu nikmat hidup kita, pun akan diambil oleh Yang Maha Kuasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, jika ini tidak kita siapkan, mungkin akan menjadikan diri kita ini mudah stres, mudah tertekan. Karena kita ini senantiasa, semakin waktu kita, makin panjang hidup kita, maka akan makin banyak kita kehilangan. Karena memang semuanya bukan milik kita. Hadirin yang berbahagia, hidup kita dipersilahkan hidup sesuka kita, tetapi itu pun akan diambil oleh Allah. Kita dipersilakan menikmati apa saja yang ada di dunia, tapi nikmat itu pun juga akan diambil. Suatu ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Termuat di dalam hadis Bukhari. Hadis ini disahihkan oleh semua ulama. Kemudian malaikat Jibril memberi nasihat kepada Muhammad. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Kamu ingin hidup model apa? Model modern yang sekarang serba mudah, atau mau hidup yang serba semaunya? Silahkan, tetapi kamu harus ingat, kita akan mati. Itu artinya nikmat hidup kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersiaplah. Yang kedua, ya Muhammad, ahbab man syi'ta fa innaka mufariqunlah. Ya Muhammad, cintailah apa yang ingin kamu cintai. Silahkan cintai jabatan, tapi setinggi apapun jabatan akan pensiun juga. Silakan cintai harta dunia, tapi
setinggi apapun cintamu kepada harta, kepada dunia, kalau tidak dunia yang meninggalkanmu, kamu yang akan meninggalkan dunia. Pasti akan berpisah apa saja yang engkau cintai. Silahkan mencintai anak, istri, cucu, tetapi ingat, semua yang kita cintai itu pasti akan berpisah. Kalau tidak kita yang meninggalkan, kita yang akan ditinggalkan. Maka cinta kita kepada selain Allah harus kita nomor sekiankan. Kita abdikan hidup kita ini kepada sang pemilik cinta, yang cinta itu tidak akan terpisah sampai kapanpun. Kemudian nasihat yang ketiga, ikmal sita fa innaka ajzibi. Ya Muhammad, beramallah kamu sesukamu, berbuatlah sesuka hatimu, tetapi setiap perbuatan pasti akan mendapatkan balasan. Jangankan yang korupsi ribuan triliun, ngoplos pertama, mengurangi minyak kita, perbuatan yang sekecil zarah pun Allah akan menampakkan balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kamu siap menanggung apa yang kamu lakukan, maka berbuatlah sesukamu, karena setiap perbuatan akan mendapatkan balasan. Hadirin yang berbahagia, rahimakumullah. 3 nasihat Nabi tadi sungguh menjadikan kita harus bersiap, harus berlatih untuk kehilangan. Maka puasa ini menjadi ajang yang sangat tepat. Allah melatih kita kehilangan dari yang paling sepele, kehilangan nikmat minum, kehilangan nikmat makan, kehilangan nikmat berhubungan dengan suami atau istri. Tapi kehilangan itu bukan untuk menyengsarakan diri kita, tapi Allah hendak mengganti dengan yang lebih baik. Demikian juga setiap kehilangan yang ada pada diri kita. Kalau toh kita kehilangan kesehatan kita, diambil oleh Allah. Allah bukan ingin menyiksa kita, tapi Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin menghapus dosa-dosa kita dengan sakit. Kalau kita ridho, bahkan Allah akan mengangkat derajat kita yang tidak mungkin derajat kita terangkat kecuali dengan sakit itu. Kalau kita ridho. Demikian juga kalau kita sedang dalam keadaan susah, menderita, ridho itu sangat penting. Maka ketika kita ridho, Allah pun akan ridho. Tapi kalau kita tidak ridho apa yang Allah tetapkan, maka Allah menantang. Silahkan mencari bumi selain bumiku, kata Allah dalam sebuah qudsi. Maka marilah kita latih di hari ke-15 ini, 14 dan seterusnya nanti. Kalau 10 hari pertama kita sudah berlatih secara fisik, maka 10 hari yang kedua ini mari kita latih puasa kita ini dengan puasa seluruh jiwa kita. Kita tahan tidak marah, kita tahan tidak berkata yang tidak baik, kita menahan dari seluruh perbuatan yang tidak baik. Kita latih diri kita untuk ridho apapun yang terjadi, karena ridho kepada qada dan qadarnya Allah ini yang akan menjadikan hidup kita tenang, bahagia di dunia dan di akhirat. Mumpung masih ada sekitar 15 atau 16 hari lagi kita berpuasa, dan kita masih sadar
dikaruniai hidup, nikmat yang banyak, maka mari kita latih untuk itu. Suatu ketika semua apa yang ada dalam diri kita ini akan diambil oleh Sang Pemilik alam semesta, ridho ataupun tidak. Maka ketika kita tidak ridho, ya itulah kita akan mendapatkan balasan yang tidak baik. Hadirin yang berbahagia, mari kita jadikan puasa ini benar-benar menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Salah satunya perintah Allah adalah untuk kita ini senantiasa ridho akan takdir Allah, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang kita anggap tidak baik. Karena pada hakikatnya tidak ada kehendak Allah yang ingin mendolimi makhluknya. Tidak mungkin Allah yang maha baik, yang maha pemberi rezeki, yang maha memberi kenikmatan, kok memberi sesuatu yang tidak baik bagi kita. Apapun yang Allah berikan pasti hakikatnya adalah kebaikan. Semoga ini bisa menjadikan hati kita ridho terhadap apapun yang terjadi pada hidup kita, yang dihantarkan oleh latihan kita selama kita berpuasa, sehingga ujungnya kita ridho, Allah pun ridho. Inilah yang akan menghantarkan kita kepada surga. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridho dan kita ridho, dan itulah akhir yang terbaik dari kisah kita. Semoga kita bisa mendapatkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.